Halo Sobat Pena, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bongkar salah satu proyek paling ambisius sekaligus kontroversial di Indonesia. Food Estate di Merauke, Papua. Proyek ini digadang-gadang jadi lumbung pangan nasional, tapi di sisi lain dikritik habis-habisan sebagai salah satu proyek deforestasi terbesar di dunia. Yup, kita coba bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya proyek ini tuh solusi buat ketahanan pangan kita, atau malah jadi mimpi buruk buat alam Papua yang luar biasa unik itu? Ini dia nih pertanyaan utamanya, lumbung pangan atau justru proyek deforestasi raksasa? Hari ini kita bakal kupas tuntas semua lapisannya untuk cari tahu jawabannya. Oke, penelusuran kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari awal dulu, dari visi besar pemerintah di balik semua ini, siapa aja pemain utamanya, dan gimana realitanya di lapangan. Jadi, di atas kertas tujuannya tuh mulia banget. Mengubah sebagian besar Papua Selatan jadi katakanlah dapurnya Indonesia. Janjinya, swasembada pangan dan ekonomi pun meroket. Dan kita nggak ngomongin skala kecil di sini. Bayangin, 3 juta hektar. Itu lebih luas dari negara Belgia loh. Semua mau ditanami padi dan tebu. Gila kan skalanya? Biar makin cepat, proyek ini dikasih status Proyek Strategis Nasional atau PSN. Anggap aja ini semacam tiket jalur cepat yang bikin izin-izin jadi lebih mudah, bahkan bisa potong beberapa aturan. Ini tuh kayak upaya kedua membangkitkan lagi proyek gagal sebelumnya yang namanya MIFI. Mimpi yang sama coba dihidupkan kembali. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang ngerjain proyek segede ini di lapangan? Siapa dalangnya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Proyek ini ternyata nggak dipegang sama BUMN atau kontraktor negara biasa, tapi dibagi dua antara 2 grup swasta yang super kuat dan punya koneksi politik. Untuk urusan padi, ada John Lynn Group milik Haji Isam, terus buat tebu ada grupnya keluarga Fangiono. Nah loh, ini kan langsung bikin kita bertanya-tanya soal transparansi dan persaingannya ya. Di belakang 2 grup swasta ini, ada tim pendukung yang kuat banget. Dari kementerian sampai militer, mereka inilah yang memuluskan jalan, mulai dari urusan izin sampai katanya sih buat pengamanan di lapangan. Nah, pengamanan ini sering jadi isu sensitif di proyek-proyek besar di Papua. Oke, kita udah kenal para pemainnya. Sekarang, mari kita ikuti aliran uang dan kekuasaannya. Siapa sih yang benar-benar dapat untung paling besar dari semua ini? Coba deh, Sobat Pena, lihat tabel ini. Jelas banget kan? Yang paling diuntungkan, ya, lingkaran kecil itu lagi. Para taipan besar dan pejabat yang memuluskan jalan mereka. Dan yang paling penting, semua ini terjadi tanpa tender terbuka. Ini sinyal kuat kalau transparansinya, ya, dipertanyakan. Jadi, begini cara kerjanya. Peran-peran paling empuk itu dikasih lewat penunjukan langsung. Nggak ada lelang. Sementara itu, negara yang bayarin biaya infrastruktur gedenya, kayak jalan akses senilai 4,8 triliun rupiah. Nah, jadi mikir kan, ini sebetulnya buat kepentingan negara atau hadiah buat segelintir pihak aja? Oke, cukup dengan rencana-rencana di atas kertas. Sekarang, kita lihat kenyataan di lapangan. Apa yang terjadi waktu bulldozer benar-benar masuk hutan Papua? Ternyata, jauh panggang dari api. Data sampai pertengahan 2025 ini nunjukin lebih dari 22.000 hektar ekosistem alami udah hilang. Dan yang bikin miris, lihat bagian ini. Hampir separuhnya, 9.835 hektar itu hutan primer. Hutan yang butuh ratusan tahun buat terbentuk dan gak akan bisa diganti lagi. Ini kerugian yang luar biasa. Padahal targetnya kan fantastis, 1 juta hektar sawah baru. Bayangin, harusnya bisa jadi solusi pangan nasional. Tapi, realitanya, panen sukses pertama di bulan Mei 2025 itu cuma 4 hektar. 4! Kabarnya, banyak lahan yang udah dibuka malah ditinggalin gitu aja karena tanahnya emang nggak cocok. Bagaikan langit dan bumi, antara janji dan kenyataan. Dan di tengah semua ini, ada dampak ke manusianya. Masyarakat adat Marin, pemilik sah tanah itu, kabarnya menghadapi penggusuran dan intimidasi. Hak mereka untuk memberikan persetujuan atau yang kita kenal sebagai padiatapa itu dilanggar. Padahal ini hak dasar mereka yang diakui PBB, hak untuk bilang tidak atau paling tidak ikut berunding. Jadi, kalau hutannya terus dibabat tapi sawahnya nggak jadi-jadi, kita harus bertanya dong, sebenarnya sukses itu diukur dari mana sih buat proyek ini? Kalau kita lihat buktinya, ya kesimpulannya lumayan pahit. Proyek ini cuma sukses di satu hal, nebang hutan dan ngurus izin. Cepet banget, tapi tujuan utamanya, yaitu pertanian, bisa dibilang gagal total. Kenapa? Karena dari awal, tanahnya, lahan basah yang rapuh itu, emang nggak cocok. Dan ini dampak iklimnya. Grafik ini nunjukin sesuatu yang mengejutkan.
Ternyata lahan basah di Merauke itu nyimpan karbon per hektarnya lebih banyak dari hutan Amazon. Artinya membabat hutan di sana bisa melepaskan emisi yang luar biasa besar, bahkan berpotensi menggandakan emisi tahunan Indonesia. Ini bencana buat iklim global. Makanya banyak yang bilang ini tuh tragedi yang sudah bisa ditebak. Polanya sama persis kayak proyek-proyek food estate sebelumnya yang juga gagal. Hasil akhirnya selalu sama. Hutannya hilang, tapi ketahanan pangannya nggak pernah datang. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang mungkin bikin kita semua nggak nyaman. Apakah ketahanan pangan nasional harus ditebus dengan harga semahal ini? Dengan hancurnya hutan Papua dan tercabutnya masyarakat adat dari tanah leluhur mereka? Coba kita renungkan bersama.